Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Today we are going to do a presentation on adverb of time, place, and manner. Our group consists of myself, Sally Solia, as the first presenter, Gustianti as the second presenter, and Ahmad Hamam Ali as the third presenter. We are making this presentation to fulfill this assignment for this English class. In this presentation, we will talk about description, position, and example adverb time, place, and manner. First, adverb of time. Adverb of time tell us when an action happened, but also for how long and how often. Adverb of time are invariable. They are extremely common in English. Adverb of time have standard position in a sentence depending on what the adverb of time is telling us. Nah, jadi kata keterangan waktu itu yang memberitahu kita tentang kapan suatu tindakan terjadi, tetapi juga bisa untuk menjelaskan berapa lama dan seberapa sering gitu. Nah, jadi kata keterangan waktu itu tidak berubah-ubah, mereka sangat umum dalam bahasa Inggris. Nah, adverb of time itu memiliki posisi standar dalam suatu kalimat, itu tergantung pada apa yang dikatakan oleh adverb of time kepada kita. Example, ini lanjutan setelah materi tadi. She stayed at her grandmother's house all day, describing for how long. Nah, dia tinggal di rumah neneknya sepanjang hari. Tadi kan sudah disebutkan jika yang menunjukkan kapan dan seberapa lama, itu kata keterangannya berada di akhir kalimat. Ini, she stayed at her grandmother's house all day, berada di akhir kalimat. Selanjutnya ada, have you finished your research proposal yet? Apakah kamu sudah menyelesaikan proposal? Jadi juga sudah disebutkan bahwa yet itu biasanya berada di akhir kalimat atau setelah kata not, setelah kata tidak. Nah, selanjutnya, Robin Hood later stole the king's crown. This is a formal way to use the adverb later. Robin Hood kemudian mencuri mahkota raja. Nah, ini contoh kalimat formal. Nah, contoh kalimat yang tidak formal berarti yang letternya berada di depan. Later, Robin Hood stole the king's crown. Kemudian Robin Hood mencuri mahkota raja. Nah, jika letternya di belakang yang tidak menentu itu berarti Robin Hood stole the king's crown later. Robin Hood mencuri mahkota raja nanti. Terakhir, he never drinks milk. Dia tidak pernah minum susu. Ini masuknya ke how often. Ya, how often berarti yang tadi, jika kata kerja utama itu berupa to be, maka kata keterangan setelah kata kerja utama. Jika kata keterangan bukan berupa to be, maka jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama. Gitu. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Adverb that tell us when and how long are usually placed at the end of the sentence. Jadi di sini posisi adverb of time pada kalimat. Jadi kata keterangan yang memberitahu kita tentang kapan dan berapa lama itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat. Example, Lisa went to zoo yesterday. My mother lived in France for a year. Nah, jadi itu yang kata kapan dan seberapa lama itu ditempatkan di akhir kalimat, seperti contoh tadi yang artinya Lisa pergi ke kebun binatang kemarin. Ibuku tinggal di Perancis selama setahun. Next, yet is used in question and in negative sentence to indicate that something that has not happened or might not have happened but is expected to happen. It is placed at the end the sentence or after not. Jadi kata yet itu digunakan dalam kalimat tanya atau kalimat negatif untuk menunjukkan sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi tetapi diharapkan terjadi. Nah, yet itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat atau setelah kata not. Examples, have you finished your work yet?
This is a simple request for information. No, not yet. Simple negative answer. They haven't met him yet. Simple negative statement. Haven't you finished yet? Expressing surprise. Nah, jadi dari contoh kalimat tadi itu sesuai penjelasan, kalau yet itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat atau setelah kata not. Nah, arti dari contoh tersebut yaitu, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Ini contoh pertanyaan sederhana untuk memperoleh informasi. Nah, tidak, belum. Ini jawaban negatif sederhana. Mereka belum bertemu dengannya. Ini contoh pernyataan negatif. Nah, all adverbs that tell us when can be placed at the beginning of the sentence to emphasize the time element. Some can also be put before the main verb in formal writing, while others cannot occupy that position. Jadi, semua kata keterangan itu semua kata keterangan yang memberi tahu kita kapan itu bisa ditempatkan di awal kalimat untuk menentukan elemen waktu, untuk menekankan waktu gitu. Nah, beberapa juga dapat diletakkan sebelum kata kerja utama dalam penulisan formal. Nah, sementara yang lainnya itu tidak. Jadi, tidak itu maksudnya tetap di akhir kalimat. Examples: later Jenny ate some porridge. This the time is important. Jadi kemudian Jenny makan bubur. Jadi ini tuh penekanan waktunya tuh jelas. Misal ada kalimat setelah jalan pagi, kemudian Jenny makan bubur gitu. Jadi jelas gitu kapan waktunya. Nah, selanjutnya itu Jenny later ate some porridge. This is more formal, like a policeman report. Jadi Jenny kemudian makan bubur. Ini versi lebih formalnya daripada yang kalimat tadi. Nah, biasanya itu ini like a policeman report berarti seperti laporan polisi gitu, formal. Nah, contoh selanjutnya itu Jenny ate some porridge later. This is natural, no particular emphasis. Jadi Jenny makan bubur nanti. Jadi itu tidak ada penekanan waktu kapan gitu. Jenny makan buburnya nantinya kapan, itu setelah apa, tidak ada penekanan waktu. Seperti itu. Next, adverbs that tell us how often express the frequency of an action. They are usually placed before the main verb, but after auxiliary verbs such as be, have, may, and must. The only exception is when the main verb is to be, in which case the adverb goes after the main verb. Kata keterangan yang memberitahu kita seberapa sering, how often, itu biasanya ditempatkan sebelum kata kerja utama, tetapi setelah kata kerja bantu. Setelah kata kerja bantu itu contohnya seperti be, have, may, and must. Nah, jadi kecuali jika kata kerja utama itu berupa to be itu seperti is, am, are, was, were, been. Nah, maka kata keterangan itu berada setelah kata kerja utama. Jadi jika kata kerja utama berupa to be, maka kata keterangan itu setelah kata kerja utama. Tetapi jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama, tapi setelah kata kerja bantu. Examples: I often eat vegetarian food. Saya sering makan makanan vegetarian. You must always fasten your seatbelt. Kamu harus selalu mengencangkan sabuk pengamanmu. I'm seldom late. Saya jarang terlambat. Nah, jadi di contoh tadi itu kata kerja utamanya itu bukan berupa to be, berarti kata keterangan itu sebelum kata kerja utama. Using still express continuity.
In positive sentence, it is placed before the main verb and after auxiliary verb, such as be, have, might, will. If the main verb is to be, then place still after in rather than before. In questions, still goes before the main verb. Nah, jadi still itu mengungkapkan kontinuitas atau kesinambungan, masih. Nah, dalam kalimat positif still itu diletakkan sebelum kata kerja utama dan setelah kata kerja bantu. Nah, tetapi jika kata kerja utama berupa to be, maka still diletakkan setelah kata kerja utama. Jadi sama seperti how often. Jika kata kerja utama berupa to be, maka kata keterangan itu setelah kata kerja utama. Tapi jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama. Nah, jika dalam kalimat tanya, still itu biasanya sebelum kata kerja utama, seperti itu. Contohnya itu, she is still waiting for you. Dia masih menunggumu. Are you still here? Apakah kamu masih di sini? I'm still hungry. Aku masih lapar. They have been together for 40 years and they are still very much love. Mereka bersama setelah 40 tahun dan mereka masih sangat menyintai. Baik, selanjutnya saya Gustianti dengan NIM 23060210023 akan melanjutkan materi dengan tema adverb of place. Nah, dalam materi adverb of place ini saya akan membahas mengenai definisi, posisi, dan contoh atau cara penggunaan adverb of place. Nah, adverb of place is always used to talk about the location where the action of verb is being carried out first. Jadi, adverb of place ini adalah kata keterangan kerja yang biasanya digunakan untuk membicarakan tentang sebuah lokasi, tempat dilaksanakannya sebuah kegiatan. Nah, adverb of place are normally placed after a sentence subject or main verb. Jadi, adverb of place ini biasanya disusun setelah objek kalimat atau kata kerja utama yang bersifat terarah. How do you use adverb of place? Bagaimana sih caranya menggunakan atau menyusun adverb of place atau kata keterangan tempat? Nah, yang sudah kita ketahui bahwa adverb of place ini biasanya itu tersusun setelah objek kalimat atau kata kerja utama dan bersifat terarah. Contohnya ada John looked around but he called see the monkey. Jadi John itu melihat sekeliling tetapi tidak melihat monyet. Nah, around di sini, around itu sebagai adverb of place. Kemudian contoh yang kedua itu ada the built a house quickly. Mereka membangun sebuah rumah yang berdekatan. Nearby di sini itu sebagai kata keterangan tempat atau adverb of place. Nah, dalam adverb of place ini ada yang secara penyusunannya itu her and there. Nah, her and there di sini memiliki arti di sana dan di sini. Itu her and there are common adverb of place. They give a location relative to speaker with verb of movement. Her means towards or with the speakers, and there means with verb of movement. Her means towards or with the speakers, and there means away from or not with the speakers. Bahwasanya di sana dan di sini itu secara umum ya, mereka itu memberikan lokasi yang relatif dengan verba gerak, yaitu ada her itu menuju atau dekat dengan penuturnya, sedangkan there itu there itu menjauhi atau tidak dekat dengan penuturnya.
Contohnya itu ada kata come here. Itu menjadi kalimat come towards me. Itu datang ke saya ya. Itu kan berkaitan mengenai her, yaitu dekat dengan penuturnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu put in there. Itu put in a place away for me. Yaitu letakkan di tempat yang jauh dari saya. Nah, di tempat yang jauh dari saya ini memiliki makna bahwa kalimat ini itu jauh atau tidak dekat dengan penuturnya. Selanjutnya yaitu ada mengenai ending in where, ending in words, and expressing both movement and location. Nah, ending in where di sini adalah berakhiran dengan kata di mana, berakhiran dengan kata words, dan mengekspresikan suatu gerakan yang bersamaan dengan lokasi atau tempatnya. Kemudian, adverb of place that end in where express the idea of location with head specification, a specific location, and direction. Kata keterangan tempat yang berakhiran di mana, yaitu untuk kata keterangan tempat di mana, yaitu untuk mengungkapkan gagasan tentang tempat tanpa menentukan arah, tanpa menentukan tempat atau arah tertentu. Contohnya ada I kept running to Sally everywhere. Jadi Sally itu lari ke Sally dimanapun gitu. Jadi everywhere itu everywhere itu sebagai ending in where atau akhiran dari in where-nya gitu. Kemudian ada kata keterangan adverb of manner merupakan kata keterangan cara menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Semisal, kemungkinan untuk berjalan atau berlari dengan kecepatan berbeda-beda. Adverb of manner describes how something happens. For example, it is possible to walk or run at the fast speed. The words used to describe walking or running at of running at the speed, quickly or slow. For example, example adverb of manner. How to create an adverb of manner. Cara membuat kata keterangan. To make adverb of manner with usually add e to the edge of example. Untuk membuat kata adverb of manner, kita bisa menambahkan i pada kata sifat. Misalnya, quickly, careful. An adjective add is you will change the a to in the edge. For example, ketika kata-kata sifat berakhir dengan y, kita ubah y menjadi i lalu tambahan i sebagai contoh happily, easily. However, there are some regular adverbs, mudah, namun ada juga kata keterangan tidak beraturan seperti good, will, staying, hick. Where those an adverb of manner coexist. Dalam kebanyakan kasus, kata keterangan cara muncul setelah kata kerja. Misalnya, atlet run fast, di mana atlet berlari sangat cepat. Something host the adverb is to for the on the episode. For example, namun terkadang kata-kata keterangan seperti saya cepat berlari ke toko. Jika ada dua kata kerja dalam kalimat, posisi kata keterangan dapat mengubah artinya. Sebagai contoh, the accept, the offer, immediate and moved out. The accept, the offer and moved on. Contoh, he accepts the food beautiful. B. The actor relatively the letter quitty, meaning the exchange quiz.
He escaped Metro left the house with remaining is with. A. Dia memainkan seruling dengan indah setelah objek langsung. B. Dia setuju untuk ketika ulangan surat dengan cepat, artinya pengetikan ulang cepat. C. Dia meminta untuk meninggalkan rumah dengan tenang.